Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Muzakir, dosen di STQ Bina Bangsa GSM 8 Aceh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang penggunaan website desa dalam pelayanan secara online. Dengan merebaknya wabah virus corona saat ini, pelayanan agak terhambat dengan ketemu langsung di desa. Maka dengan ini ada alternatif lain untuk desa dapat menggunakan layanan secara online. Jadi warga bisa melihat dari HP, warga juga bisa mengajukan permohonan administrasi secara online dari HP, dan staf administrasi juga bisa melayaninya di rumah dengan menggunakan komputer atau laptop yang terkonek dengan internet. Nah, hari ini saya akan menampilkan contoh dari website yang sudah saya install di desa.jasamuda.com. Nah, ini contoh websitenya yang telah saya install di domainnya jasamuda.com. Ini hanya contoh website desa. Nah, aplikasi ini sebenarnya gratis. Ini aplikasi dikembangkan oleh tim dari lewat OpenSeed. Jadi tim OpenSeed ini adalah sebuah komunitas yang mengembangkan aplikasi desa, dan ini aplikasi gratis bagi aparatur desa yang memiliki kemampuan untuk IT dalam menginstalasi. Ini bisa langsung di download di GitHub. Tapi kali ini saya tidak menceritakan bagaimana cara menginstal, tapi bagaimana menggunakan fitur website desa ini, dan ini sudah versi ke-20.3. Insya Allah tim OpenSeed ini akan terus mengembangkan fitur ini sesuai dengan kebutuhan desa, dan lagi-lagi ini gratis. Hanya saja kita aparatur desa menyiapkan menyewa domain. Contoh di sini saya menyewanya itu jasamuda.com. Domain ini adalah sebuah alamat URL yang diakses oleh warga nantinya, yang umpamanya alamat di kantor desa sendirilah. Nah, sementara hosting itu adalah tempat bagaimana data disimpan. Jadi cuma dua itu yang harus disewa oleh aparatur desa. Silakan cari sendiri di mana tempat penyewanya, harga bervariasi di pasaran. Hanya saja memang Open Desa ada menawarkan itu setahunnya kita bisa menyewa 200.000. Hosting yaitu satu domain dan hostingnya. Nah, kalau mau murah nanti bisalah satu kecamatan bisa berembuk, bisa mencari dengan satu kecamatan bisa banyak-banyak desa sehingga memudahkan anggaran. Mungkin bisa satu desa 50.000 per tahun kalau secara bersamaan. Baik, kita akan mulai terus bagaimana sistem aplikasi ini bekerja. Nah, ini saya akan simulasikan kalau saya seorang warga, ini adalah desa saya. Jadi saya bisa mendapat informasi bagaimana profil, bagaimana dengan pemerintah desa, kemudian ada statistik. Saya bisa melihat statistik warga di desa saya. Misalnya saja sini dengan statistik pekerjaan, informasi jumlah bagaimana pekerjaan, apakah di sini banyak yang belum bekerja atau sebagai wirausaha, wira swasta, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, semua ini data statistik yang akan disajikan oleh desa dengan data secara online. Nah, bagaimana kalau saya warga ingin membuat sebuah laporan permintaan surat? Nah, di sini saya bisa login di layanan mandiri. Nah, di layanan mandiri ini saya harus melapor dulu kepada operator desa untuk dibuatkan PIN. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bahwa saya sudah punya NIK dan juga saya sudah punya PIN, sehingga saya bisa login masuk untuk komunikasi dengan aparatur desa secara online. Nah, ini contoh data saya seolah-olah mohon ini hanya sampel aja, bukan asli namanya, dan ini contoh yang diberikan oleh web pengembangnya. Jadi nama saya adalah Ahlul, ini contohnya nik dan nomor kakak saya, kemudian kelahiran. Nah, apabila di sini saya ingin melihat semua fitur layanan, di sini ada profil saya, silakan diklik aja. Saya ingin melihat profil saya, ini dia. Kemudian kalau saya ingin mencetak biodata, saya bisa cetak, dan nanti akan disahkan oleh kepala desa. Ini permintaan saya, ini sebagai dokumen saya selain KTP. Jadi apabila nanti KTP hilang atau minta surat biodata penduduk, saya bisa menggunakan surat ini setelah disahkan. Jadi saya bisa print, kemudian saya menjumpai sekdes atau menjumpai kepala desa untuk
diberikan pengesahan dan diarsipkan. Apabila nanti ada layanan, saya juga bisa melihat di sini surat-surat yang telah diberikan atau pelayanan yang diberikan desa. Contohnya di sini saya telah meminta dan mohon mengeluarkan surat keterangan penduduk, dan sini tercatat. Kalau banyak nanti surat yang saya permohonan, ini akan banyak juga nanti tercatat rekam jejak tentang cetak surat. Nah, kemudian ini adalah bantuan, tombol bantuan ini berupa layanan atau bantuan yang dari desa yang telah saya diberikan. Nah, di sini contohnya saya telah menerima layanan Jankesmas yaitu awal 2015 sampai dengan 2017. Nah, ini contoh bantuan yang telah saya terima. Apabila nanti banyak program bantuan desa yang diberikan, maka saya akan tercatat banyak juga di sini rekam jejak saya dalam bantuan. Nah, bagaimana kalau saya ingin melapor ke desa secara online? Klik aja tombol lapor. Nah, kemudian di sini ada form pelaporan, ini saya isi dengan misalnya saya ingin mengajukan surat keterangan dari desa, yaitu keterangan dari desa. Kirim. Nah, jadi ada diberitahukan bahwa laporan telah dikirim dan akan segera diproses. Nah, setelah laporan saya dikirim, saya menunggu informasi dari desa bagaimana status surat saya. Kemudian saya bisa keluar saja dari login ini. Nah, selanjutnya saya akan login seolah-olah kali ini saya dari operator desa. Nah, apabila operator desa, maka saya login sebagai admin. Nah, akan tampil, kemudian saya akan login sebagai operator. Nah, ini kali ini saya contohkan, saya mendaftarkan nama saya, username-nya adalah operator. Kemudian saya login masuk. Nah, setelah masuk, di manakah saya bisa melihat ada laporan dari desa. Nah, ini banyak fitur sebagai admin. Jadi ada fitur info desa, kependudukan, dan lainnya. Nah, apabila ingin melihat layanan mandiri warga, maka bisa diklik di menu layanan mandiri sebelah kiri sudut. Kemudian ada di sini laporan masuk. Nah, disinilah semua laporan yang dimajukan oleh warga. Nah, kali ini contoh tadi, Ahlu telah mengajukan surat bahwa dia telah mengisi pesan mengajukan surat keterangan dari desa. Ini keterangannya belum ditindaklanjut, maka kita akan menindaklanjutinya. Ini tindak laporan. Apakah sudah selesai atau belum, maka nanti akan diklik di sini. Nah, untuk saat ini sebelum ini diproses, berarti saya akan membuatkan surat keterangan atas nama Ahlu dengan nick. Nah, saya copy biar tidak sulit untuk bekerja. Kemudian saya akan mencetak surat. Cetak surat keterangan, surat pengantar keterangan penduduk. Nah, ini dia yang diminta oleh Ahlu. Nah, banyak surat keterangan yang bisa diinikan. Berarti surat keterangan domisili juga ada. Kali ini tadi saya contoh untuk surat keterangan penduduk. Surat keterangan penduduk ini berarti sudah kita cetak. Jadi namanya Ahlu, coba kita ketik aja NIK-nya, berarti keluar Ahlu. Nah, setelah kita ini akan keluar semua format datanya, dan ini memudahkan. Untuk format nomor surat ini bisa dirubah nanti di format surat. Jadi ada aplikasi nanti bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Begitu juga untuk format nomornya juga bisa kita ganti. Tapi contoh ini kita akan ikuti format standar yang telah diberikan oleh aplikasi. Nah, keterangan ini kita bikin berarti keterangan penduduk berlaku dari tanggal 23 Maret sampai dengan 23 April. Artinya keterangan penduduk ini berlaku selama 1 bulan. Baik, kalau ini sudah nama, ini yang menandatangani adalah kepala desa, ini staf pemerintahnya, dan juga menjabat sebagai kepala desa. Apabila semua data sudah lengkap, kita hanya mengisi data keterangan penduduk, maka kita akan mengekspor dokumen. Baik, klik tombol ekspor, kemudian simpan
sip. Nah, apabila setelah disimpan suratnya dalam komputer, maka kita bisa membukanya dan melihat bagaimana bentuk formatnya. Nah, seperti ini. Apabila kita mau mengedit juga bisa. Ini contoh saja. Nama pemegang kartu kekuatan pemerintah Kabupaten Lombok, tapi nanti bisa dirubah apakah nanti Kabupaten Aceh Besar atau Kota Banda Aceh. Ini sesuai dengan aplikasi yang akan diinstal. Kecamatan juga begitu, desanya juga begitu. Ini otomatis di sistem. Tapi nanti ada tempat kita ingin mengubah nama-nama ini di sistem, termasuk juga logo kabupaten atau logo kecamatan. Ini contoh formatnya, jadi kita memudahkan untuk mengisi data secara otomatis. Nah, seperti ini contoh formatnya, dan ini bisa kita rubah nanti surat keterangan penduduk sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya untuk apa dan lain sebagainya. Baik, kita kembali ke admin. Nah, bagaimana apabila nanti surat sudah dicetak, maka kita akan mengubah status pada layanan mandiri tadi bahwa laporannya kita rubah menjadi tindak lanjutnya sudah selesai kita buka. Nah, artinya sudah ditindaklanjut, iya. Artinya surat ini telah selesai dikerjakan. Untuk merubah statusnya di tombol kunci. Jadi kalau kunci sudah terbuka berarti ini sudah ditindaklanjuti. Baik, kita akan keluar. Sekali ini kita akan coba login sebagai warga lagi. Kita akan melihat laporan suratnya. Kemudian kita lihat riwayat layanan. Nah, apabila di sini keterangan penduduk Mamelan sudah selesai pada tanggal 23 Maret 2020, artinya surat tadi sudah bisa kita jumpai untuk kita ambil karena sudah diproses. Baik, itu yang bisa kita lihat simulasi untuk bagaimana sistem layanan online di desa. Nah, ini akan memudahkan warga dalam komunikasi dengan aparatur desa untuk menerima layanan. Nah, bagaimana dengan informasi-informasi lainnya? Warga juga bisa melihat, ini ada informasi tentang komentar, juga ada tentang agenda yang akan dilaksanakan. Jadi kalau mau ada pengumuman agenda kegiatan desa bisa diumumkan di web ini. Nah, ini ada produk hukum, contohnya bagaimana dengan peraturan-peraturan desa. Ya, jadi kita bisa membuat peraturan-peraturan desa dan diumumkan di website desa sehingga warga setiap hari dapat memantau informasi. Begitu juga dengan informasi publik. Nah, ini apabila kita ingin upload tentang informasi dari desa, kita bisa memberitahukan informasi publik sehingga warga dapat informasi yang segera. Baik, itu yang dapat kita sampaikan. Bagi yang nanti ingin berminat untuk kuliah online atau TUT secara online, bisa nanti mendaftarkan diri di sesuai dengan surat yang diedarkan ke kecamatan desa-desa masing-masing yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.